Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah kecerdasan bisnis atau Business Intelligence. Kali ini dengan materi membuat keputusan, sistem permodelan, dan pendukungnya. Atau decision making, systems, modeling, and support. Berikutnya kita akan mempelajari tentang apa itu keputusan. Keputusan pada dasarnya merupakan hasil pemikiran, di mana kita memilih satu di antara beberapa alternatif yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Pengambilan keputusan biasanya dilakukan oleh pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu atau lebih alternatif yang dianggap terbaik. Kemudian berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu, kita bisa menentukan keputusan apa yang paling tepat dalam memecahkan sebuah masalah. Membuat keputusan bisa dianggap mudah, bisa pula dianggap sulit. Tergantung seberapa banyak data pendukung untuk menghasilkan keputusan yang akurat. Kemudian kalau keputusan sendiri itu ada di dalam bagian kegiatan support system. Misal ada decision support system, ada group support system, ada executive information system, ada expert system, dan ada artificial neural network dan juga hybrid support system. Di lumayan banyak sekali bagian-bagian dari keputusan di mana dia menjadi sebuah keputusan yang nantinya akan diambil untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, faktor-faktor untuk mempengaruhi pengambilan keputusan juga banyak sekali ya. Ada teknologi, ada informasi, ada kompleksitas struktural, kemudian terjadinya kompetisi, kemudian pasar internasional, kemudian ada stabilitas politik, ada tingkat konsumerisme, dan intervensi pemerintah, serta masih banyak lagi. Berikutnya, untuk menghasilkan sebuah keputusan, kita memerlukan beberapa permodelan. Di antaranya adalah model ikonik, model analog, model matematik. Nah, kalau dari 3 model ini nanti kita akan melihat mana yang paling cocok dalam pengambilan sebuah keputusan. Baik, kita akan bahas dulu salah satunya yaitu model ikonik. Ya, jadi sebenarnya model ini merupakan penyederhanaan ya. Jadi sesuatu yang dia lebih sederhana atau abstraction atau abstraksi dari sesuatu. Atau bisa juga disebut dengan representasi atau abstraksi realitas yang disederhanakan. Karena realitas itu kadang terlalu kompleks untuk ditiru secara tepat, dan karena banyak dari kompleksitas itu sebenarnya tidak cukup relevan gitu untuk menyelesaikan masalah yang spesifik, sehingga terkadang kita memerlukan permodelan. Jadi dia semacam representasi sistem ya. Nah, kalau menurut tingkat abstraksinya dia dibagi 3, yaitu ikonik, analog, dan matematik. Model ikonik itu disebut juga dengan model skala. Merupakan model abstraksi yang terkecil, yaitu replika fisik dari sebuah sistem. Biasanya pada suatu skala yang berbeda dari aslinya. Model ikonik ini bisa muncul pada kegiatan 3 dimensi, contohnya miniatur market. Contoh miniatur itu market STMIK Widya Cipta Dharma ya, yang bisa kita lihat di gedung A. Kemudian bisa juga maket pesawat terbang, mobil, jembatan, dan sebagainya. Terkadang fotografi itu juga termasuk dalam model ikonik, tetapi bentuknya dalam 2 dimensi saja. Kemudian permodelan kedua adalah model analog. Ini dia.
Model analog ini sebenarnya ya tidak tampak mirip dengan model aslinya, tetapi sifatnya seperti sistem asli. Model analog ini lebih abstrak dari model ikonik dan merupakan representasi simbolik dari realitas. Model ini biasanya berbentuk bagan atau diagram dua dimensi, dapat berupa model fisik juga, tetapi bentuk modelnya berbeda dari bentuk sistem yang nyata. Contoh model analog ini, misal itu adalah bagan organisasi. Jadi ada hubungan struktur otoritas, kemudian ada proses tanggung jawab. Kemudian yang kedua itu adalah peta. Jadi kalau peta itu kan ditunjukkan dengan warna yang beragam ya, untuk menunjukkan objek yang berbeda. Misalnya kalau dia mau menunjukkan pantai, laut, dia mau menunjukkan sungai atau pegunungan, tentu legendanya juga berbeda-beda. Kemudian model analog berikutnya contohnya yaitu bagan pasar modal yang menunjukkan pergerakan harga saham. Nah, yang keempat ada blueprint dari sebuah mesin atau sistem atau rumah, yaitu bisa jadi model analog. Kemudian kalau yang berikutnya model matematik atau kuantitatif ya. Jadi sebenarnya hubungannya cukup kompleks, terutama di bagian sistem organisasional, organisasi ya. Sehingga kadang tidak bisa gitu kita buat dalam bentuk model icon atau model analog. Pertama itu bisa menimbulkan kesulitan ya karena begitu kompleksnya. Kemudian juga memerlukan banyak sekali waktu. Jadi model yang tepat itu kadang dideskripsikan dengan model matematis. Biasanya sebagian besar analisis sistem pengeputusan itu dilakukan secara numerik dengan model matematis ataupun model kuantitatif yang lainnya. Berikutnya, kalau kita melihat apa sebenarnya manajemen model, jadi manfaat model, sistem pendukung manajemen atau manajemen support system itu harus menggunakan model gitu. Karena yang pertama, model apabila digunakan itu memungkinkan adanya penghematan waktu. Waktu operasi yang bertahun-tahun itu dapat disimulasi dalam waktu beberapa menit saja atau detik ya, bahkan dengan menggunakan sebuah komputer. Yang kedua ada manipulasi model. Nah, jadi ada perubahan variabel-variabel ataupun lingkungan. Nah, itu proses manipulasi itu akan jadi jauh lebih mudah daripada memanipulasi sistem nyata. Jadi proses eksperimen itu akan lebih mudah dilakukan dan tidak mengganggu kegiatan organisasi sehari-hari. Berikutnya adalah tentang biaya analitis. Nah, biaya analitis permodelan akan jauh lebih murah jika dibandingkan dengan biaya eksperimen yang sama yang kalau kita lakukan pada sistem yang real atau yang nyata. Kemudian yang berikutnya adalah biaya trial error itu akan lebih murah. Kenapa? Karena prosesnya ya dia sistemnya mencoba-coba gitu. Nah, jika dibandingkan dengan sistem nyata. Jadi proses trial error, jadi kalau ada kesalahan, kemudian dikerjakan lagi, kemudian setelah diperbaiki, kita buat lagi. Kemudian yang berikutnya adalah model itu bisa meningkatkan dan memperkuat proses pembelajaran serta training atau pelatihan. Jadi tidak terbatasi kalau model sebenarnya mau berapa kali pun dicoba, kita bisa berlatih terus-terusan. Nah, sekarang dari model itu ada yang namanya subsistem. Apakah itu subsistem manajemen data atau subsistem manajemen model? Saya jelaskan satu-satu. Subsistem manajemen data, intinya dia menyediakan data bagi sistem. Sumber datanya itu bisa berasal dari internal, dari dalam, ataupun dari eksternal. Subsistem ini termasuk database atau base data. Berisi data yang relevan untuk situasi dan diatur oleh perangkat lunak yang disebut dengan Database Management System atau DBMS. Nah, kemudian diinterkoneksikan dengan data warehouse. Berikutnya, subsistem yang kedua yaitu subsistem manajemen model. Subsistem yang berfungsi sebagai pengelola atau organisator.
beragam model. Modelnya harus bersifat fleksibel ya yang jelas, karena dia harus mampu membantu pengguna untuk memodifikasi atau penyempurnaan model seiring dengan perkembangan pengetahuan. Jadi kalau pengembangan pengetahuan ada update terbaru, dia akan menyesuaikan. Perangkat lunak ini atau subsistem ini disebut juga dengan model based management system. Berikutnya yaitu subsistem manajemen pengetahuan. Kalau subsistem ini dia pendukung subsistem yang lain ya, sebagai suatu komponen yang bebas. Subsistem manajemen pengetahuan ini berisi data item yang diproses untuk menghasilkan pemahaman, pengalaman, kumpulan pelajaran, dan keahlian. Jadi segala macam pengetahuan ya, pembelajaran, pelajaran, serta skill sebelumnya itu masuk di subsistem manajemen pengetahuan. Kemudian yang berikutnya ada subsistem antarmuka pengguna atau user interface. Jadi ini adalah fasilitas atau subsistem yang mampu mengintegrasikan sistem terpasang dengan pengguna secara interaktif. Jadi dia berinteraksi ya antara si sistem dengan si pengguna atau user. Tentu secara interaktif. Nah, melalui sistem dialog ini, sistem diartikulasikan sehingga dapat berkomunikasi dengan sistem yang dirancang, atau pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem pendukung keputusan dan melakukan order atau perintah sistem pendukung keputusan melalui sistem ini. Jadi kadang kalau kita melihat sebuah sistem kan kita hanya melihat tampilan luar. Nah, itulah yang disebut dengan user interface. Berikutnya adalah basis data. Basis data ini ada mata kuliahnya sendiri ya. Apa sebenarnya basis data itu? Basis data itu adalah kumpulan data, ya, kumpulan data yang saling berhubungan, kemudian terorganisasi, ya, diorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan struktur organisasi yang dapat digunakan, baik itu untuk single user ataupun multi user. Nah, untuk sistem pendukung keputusan yang besar, basis datanya itu tersimpan dalam data warehouse. Data dalam basis data SPK itu kadang ya dari sumber data internal, ada juga yang dari sumber data eksternal. Jadi basis data pasti dia adalah kumpulan data, tapi dia saling berinteraksi satu sama lain. Berikutnya tadi seperti yang saya sebutkan itu adalah ada yang namanya data internal. Nah, kalau data internal itu biasanya diperoleh dari proses transaksi perusahaan atau organisasi. Jadi dari dalam gitu. Jadi semua data yang berhubungan dengan kegiatan di dalam perusahaan atau instansi ya atau institusi itu disebut dengan data internal. Berikutnya kalau data eksternal itu data yang berasal dari luar. Jadi kalau misalnya pendapat dari perusahaan lain, kemudian misalnya kebijakan pemerintah, itu juga termasuk dari data eksternal. Kemudian ada yang dinamakan dengan ekstraksi. Ekstraksi itu apa? Ekstraksi itu biasanya digunakan untuk membangun sebuah basis data atau data warehouse sebagai sebuah sistem pendukung keputusan yang perlu mengambil data dari berbagai sumber. Nah, operasi inilah yang disebut dengan ekstraksi. Jadi ada import file, ada meringkas, ada menyaring, kemudian ada proses mengkondensasi data yang menghasilkan laporan dari data yang ada dalam sebuah basis data. Nah, proses ekstraksi ini kemudian dikelola dalam sebuah database management system. Nah, ini database management system. Kalau tadi database itu adalah kumpulan data yang saling terkait dan saling terorganisasi ya untuk memenuhi kebutuhan serta struktur sebuah organisasi ya bisa digunakan juga sih untuk lebih dari satu atau lebih dari beberapa aplikasi. Sehingga kita perlu konfigurasi yang mungkin untuk
kita membuat itu sebagai sebuah database. Banyak sih ya kalau di dalam data support system itu, data ditempatkan dalam sebuah data warehouse, kemudian namanya nanti mainframe legacy melalui sebuah server web database gitu. Jadi sistem manajemen database itu ya seperti database juga gitu. Kemudian kalau dikembangkan lagi ya dia seperti mainframe legacy. Berikutnya kita ke strategi. Strategi apa sebenarnya yang harus dipilih ketika kita akan membuat keputusan dan melakukan permodelan? Jadi yang pertama itu adalah kita ngelihatnya ada namanya strategic model. Ya. Jadi permodelan ini ya basis model gitu. Nah, basis model itu berisi model-model yang menyediakan kemampuan analisis. Jadi kemampuan analisis itu dalam sebuah keputusan ya, kalau kecerdasan bisnis itu kan sebenarnya kita harus memilih keputusan bisnis yang paling tepat gitu ya. Nah, hal yang membedakan antara SPK dengan Computer Based Information System adalah kemampuannya dalam mengubah, menggabungkan, menjalankan, dan memeriksa model. Ada 4 basis model, yaitu strategik, taktis, operasional, dan building block. Kalau strategic model itu biasanya digunakan untuk membantu manajer perencana strategi. Semoga terbayang maksudnya seperti apa. Jadi kalau strategic model itu untuk manajer si perencana strategik. Kemudian pengaruh yang ditimbulkan itu akan sangat berperan gitu dalam proses pengambilan keputusan strategic modelnya. Misal seperti ini. Pengambilan keputusan strategis itu biasanya akan berimpact atau berdampak pada organisasi di tahun-tahun yang akan datang. Misal kalau kita mau menentukan tujuan perusahaan ke depan ya, setahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan seperti apa. Kemudian kita mau merencanakan merger, kita mau merencanakan akuisisi, kita mau memilih lokasi pabrik, kemudian kita mau melakukan analisis dampak lingkungan, kemudian kita mau melakukan pembelanjaan modal tapi bukan yang rutin, itu biasanya kita perlu data eksternal. Nah, proses data eksternal ini ya sebagai proses kadang bisa membantu kita dalam untuk mengambil keputusan. Itu disebut dalam model-model strategik. Artinya keputusan strategis yang harus diambil itu menggunakan model strategik. Berikutnya itu adalah tactical model. Tactical model itu digunakan untuk mendukung manajemen tingkat menengah dalam membantu mengalokasikan dan mengontrol sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Jadi hal ini bermakna tanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Contohnya adalah perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Taktis ya dia. Kemudian ada perencanaan promosi penjualan, ada layout pabrik, kemudian pembelanjaan rutin. Tadi kalau yang strategi kan pembelanjaan modal tidak rutin, tapi kalau taktis dia pembelanjaannya rutin. Nah, cakupan waktunya bervariasi antara 1 bulan hingga kurang dari 2 tahun. Nah, beberapa data eksternal kadang dibutuhkan, meskipun kebutuhan terbesarnya tetap dari data internal. Berikutnya kita ke operational model. Nah, kalau operational model itu digunakan untuk mendukung aktivitas kerja sehari-hari dalam sebuah organisasi, yaitu tempat berlangsungnya operasi perusahaan atau bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang kita tetapkan di model-model sebelumnya. Misal kalau kita mau
melakukan penjadwalan produksi, itu kan operasional. Kemudian kita melakukan pengawasan terhadap persediaan barang, itu juga operasional. Nah, model yang digunakan ini untuk membantu pengambil keputusan manajer tapi tingkat bawah. Cakupan waktunya juga singkat ya, harian ataupun bulanan. Nah, model ini kalau operasional biasanya menggunakan data internal. Berikutnya adalah building block model. Kalau building block model ini digunakan untuk menentukan variabel atau parameter dalam model dan dapat digunakan sebagai analisis data. Nah, semuanya ini nanti kita bisa gunakan sebagai komponen dari model yang lebih besar. Nah, beberapa building block dalam sistem penanggung keputusan itu adalah misal ya perangkat lunak yang kita jual di pasaran. Gitu. Pokoknya perangkat lunak yang sedang laris itu dia biasanya menggunakan building block model. Baik, demikian tadi penjelasan tentang pertemuan kedua ya, tentang membuat keputusan, sistem permodelan, dan support. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.